Terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak untuk meluangkan waktu dan juga pikiran untuk hadir dalam pertemuan ini melalui Zoom, Bapak. Oke, baik. Siap. Kan bahwa seluruh informasi yang Bapak sampaikan dalam wawancara ini akan digunakan sama Bapak untuk keperluan penyusunan laporan tugas. Namun sebelum itu Bapak, mungkin Bapak mengizinkan kami untuk merekam sesi wawancara pada hari ini, Bapak. Oke, baik. Boleh. Siap. Baik, terima kasih Bapak. Jadi untuk teman-teman saya yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan dipersilahkan. Ya. Baik Bapak, izin untuk memulai pertanyaannya Bapak. Mungkin Pak, pertanyaan pertama sendiri yaitu, menurut Bapak apakah pembelajaran anti korupsi itu penting? Apakah pembelajaran anti korupsi itu penting untuk diajarkan di sekolah atau penting dalam muatan integrasi mata pelajaran atau hanya disampaikan secara terpisah atau kebetulan Bapak? Baik, jadi pada dasarnya korupsi itu, pendidikan anti korupsi itu adalah suatu upaya penanaman nilai sikap, pengetahuan dan keterampilan seseorang lebih memahami tentang korupsi itu sendiri. Nah, apa penting tidak dimasukkan di dalam pendidikan khususnya di sekolah. Nah, ini sangat penting karena ketika dimasukkan ke dalam materi pendidikan di sekolah itu sangat bermanfaat sekali. Sebenarnya pertama membentuk yang jujur dan disiplin kepada peserta didik itu sendiri. Nah, yang kedua itu seseorang peserta didik itu bisa memahami dampak dalam hukum pidana akibat dari korupsi. Kemudian selain itu ketika dimasukkan pendidikan korupsi itu bisa membangun sehingga peserta didik memahami bahwa korupsi ini sangat merugikan masyarakat dan juga negara. Kemudian dengan dimasukkannya pendidikan anti korupsi di sekolah itu sangat mendorong keberanian peserta didik atau generasi berikut untuk mereka lebih berani melaporkan ketika mereka melihat dan mengetahui bahwa terjadi ada perilaku-perilaku yang bersifat korupsi. Ya, mungkin kira-kira seperti itu. Erik, mungkin bisa menyalakan dia punya mikrofon dulu. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Menindaklanjuti dari pertanyaan pertama, mungkin saya ingin bertanya sedikit lagi terkait dengan alasan utama sekolah-sekolah yang Bapak ajar itu memilih untuk mengintegrasikan nilai anti korupsi ke dalam pelajaran, bukan mengajarnya sebagai mata pelajaran tersendiri. Maksudnya gini, maksudnya izin Bapak. Jadi yang menjadi pertanyaan saya itu adalah nilai anti korupsi itu dimasukkan ke dalam pelajaran atau di pendidikan anti korupsi itu, izin Pak, pendidikan anti korupsi itu dimasukkan dalam mata pelajaran atau dibuat mata pelajaran tersendiri Bapak? Ya. Jadi sebenarnya
pendidikan anti korupsi itu bisa dimasukkan dalam mata pelajaran ilmu sosial dan juga ilmu hukum. Misalnya uh, dimasukkan ke dalam mata pelajaran IPS, PKN, PPKN, Bahasa Indonesia, itu sangat berhubungan erat. Ya, anti korupsi ini tidak berdiri sendiri sebagai satu mata pelajaran, tetapi materi-materinya itu bisa dimasukkan ke dalam mata pelajaran IPS, PPKN, Bahasa Indonesia. Bahkan menurut saya muatan lokal juga bisa diajarkan. Ya, tapi ya ini tergantung juga dari pemangku kepentingan ya kurikulum yang dibangun. Kalau memang dirasa harus dibuatkan dalam satu mata pelajaran tersendiri, ya kita kita sebagai yang paling penting itu uh, kita memahami apa sebenarnya korupsi itu sendiri. Jadi walaupun dia dimasukkan ke dalam mata pelajaran ataupun dia berdiri sendiri, tapi jauh lebih penting itu kita pahami korupsi itu seperti apa. Ya, Baik Bapak, terima kasih. Mungkin pertanyaan berikutnya saya bisa serahkan ke teman Dona. ya, siap. Speakernya dulu, Kak. Jadi pertanyaan dari saya itu dari Bapak Ibu guru itu kira-kira prosedur atau langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk memastikan bahwa siswa tersebut memahami konsep dalam pembelajaran anti korupsi. Misalnya di dalam kelas itu prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan agar supaya siswa itu tidak hanya memahami teori tetapi juga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya kira supaya siswa bisa memahami dan menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari, terlebih khusus di kelas itu, saya kira dari penanaman karakter. Ya, yang paling penting misalnya kita ajarkan kepada siswa mulai dari diri sendiri. Misalnya belajar tidak nyontek di kelas. Itu awal dari belajar jujur, ya. Ketika menemukan suatu benda barang yang bukan miliknya, berani tidak mengembalikannya kepada orang yang punya. Itu hal-hal kecil yang ditanamkan kepada diri peserta didik, sehingga ke depannya dia sudah merasa bahwa ini penting. Jadi korupsi itu sebenarnya tidak hanya berbicara tentang uang, tapi belajar tentang bagaimana punya karakter yang baik, yang berani jujur, disiplin, ya. Jadi misalnya ada ujian, anak-anak tidak boleh nyontek. Nah, ketika ada nyontek, kita berikan penerapan kepada mereka supaya ke depan tidak. Ya. Kemudian misalnya melakukan kegiatan diskusi-diskusi di sekolah, melakukan simulasi bersama dengan siswa. Misalnya ada simulasi tentang kasus korupsi yang kita lihat banyak beredar di media sosial maupun media-media massa, ya. Jadi bisa diajarkan kepada anak simulasi tentang korupsi itu seperti apa. Nah, dari sini anak-anak akan bertumbuh mulai dari dalam diri mereka sendiri di kelas, dan ketika mereka terjun ke masyarakat, mereka sudah terbawa ilmu pendidikannya di sekolah, akhirnya mereka menjadi anak-anak yang anti terhadap korupsi, bahkan mereka berdiri di garda terdepan untuk memberantas korupsi. Ya, saya kira seperti itu. Baik, jadi penanaman karakter pada siswa itu perlu agar supaya siswa itu memahami tentang anti korupsi, lebih mudah memahami tentang anti korupsi. Mungkin dari teman-teman lain ada yang bertanya, mungkin teman Rince maupun teman Karin, saya persilahkan waktunya.
Baik, terima kasih Erik. Izin bertanya Bapak, Ya, bagaimana cara Bapak mengukur atau melihat apakah siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mulai menerapkan nilai anti korupsi itu dalam kehidupan mereka setiap hari begitu Bapak? ya. Jadi baik, untuk mengukur bagaimana mereka sudah paham itu kita lihat dari pola gaya kehidupan mereka sehari-hari. Selain kita lihat dari nilai-nilai mereka di sekolah, nilai-nilai rapor, ya, tapi kita bisa lihat dari nilai perubahan mereka secara karakter mereka itu berubah ke arah yang baik atau tidak. Misalnya, ketika kita menemukan ada anak yang kemarinnya melakukan tindakan tidak baik, saya kasih contoh tadi misalnya dia kemarin-kemarin suka nyontek, bahkan menipu teman, menipu orang tua untuk mendapatkan uang untuk jajan dan lain. Tapi ketika dia mendapatkan pendampingan, ya, bersama-sama dengan guru orang tua, kita bisa melihatnya apakah dia berubah tidak. Nah, ketika dia berubah ke arah yang lebih baik, sudah berani jujur, disiplin, bertanggung jawab, ya. Hal yang paling penting itu kita melihat dia malu tidak kalau dia ketahuan. Nah, dari sini kita bisa ukur, oh, dia sudah sadar bahwa ternyata tindakan seperti ini membuat harga dirinya merasa tidak baik karena malu dengan teman-teman, malu dengan orang tua, sudah malu dengan guru. Dari sini kita bisa ukur, oh, berarti dia sudah mulai berubah perlahan-lahan, ya. Baik Bapak, berarti dari cara mengukur siswa tersebut di mana kita melihat dari pola gaya kehidupannya sehari-hari, terus dia dari nilai rapornya itu yang dimana awalnya menurun, berjalannya waktu itu dia berubah semakin naik, terus adanya dukungan dari orang tua maupun guru pendamping. Ya, Baik. benar. Baik, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya terkait materi kita, pembahasan kita hari ini. Baik Bapak, izin bertanya. Dukungan apa yang dibutuhkan guru dari pihak sekolah, orang tua, dan lembaga lain agar pendidikan anti korupsi terintegrasi dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan? Speakernya dimute, Kak. Baik Bapak, saya ulangi. Dukungan apa yang dibutuhkan guru dari pihak sekolah, orang tua, atau lembaga lain agar pendidikan anti korupsi terintegrasi dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan? Ya, baik. Terima kasih. Kalau bicara dukungan ya lebih mendekat ke motivasi, ya. Motivasi juga dari orang tua, juga pihak sekolah, ya. Kita tahu bahwa untuk dukungan itu perlu penerapan yang penting, baik dari pihak sekolah dan juga di pihak masyarakat. Nah, di pihak sekolah sendiri, pendidikan tentang anti korupsi ini kita perlu sekali diberikan kepada anak-anak. Di masyarakat itu juga sangat penting diberikan kepada anak, misalnya menolak pemberian uang berupa hadiah yang tidak wajar, itu tidak boleh. Kemudian memberikan dukungan bagaimana menggunakan hak dan kewajiban itu sesuai dengan aturan, ya. Kemudian diberikan dukungan motivasi kepada anak, berani melaporkan adanya dugaan korupsi kepada anak. Maka dengan begitu maka anak-anak menjadi
pribadi yang berani menentang korupsi, dan bahkan mereka menjadi garda terdepan untuk melawan korupsi. Jadi dukungan dari pihak sekolah dan dari masyarakat itu sangat penting. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin pertanyaan-pertanyaan dari kami sejauh ini cukup Bapak. Mungkin selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Teman semua yang sudah memberikan pertanyaan yang sangat antusias kepada Bapak dan juga Bapak sudah memberikan jawabannya. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan penjelasan yang sangat bermanfaat dari Bapak Lexi tadi, yaitu dengan topik pertanyaan inti itu konsep dan penerapan dasar yang digunakan, desain metode media, peran guru dalam menekankan nilai anti korupsi dan juga evaluasi dalam pengembangannya. Di mana di sini bukan hanya orang tua yang berperan, tetapi juga dari guru yang sangat berperan penting dalam sekolah dan juga masyarakat. Ya. Jadi semua yang disampaikan, informasikan yang disampaikan oleh Bapak sangat memberikan sangat membantu dalam penyusunan kami. Bapak mohon maaf atas di terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Semoga Bapak sehat selalu dan sukses dalam pengajarannya ke depan Bapak.